Ilmu ini akan bermanfaat untuk kita semua dan insya Allah kita bisa bertambah keimanan dan ketakwaannya. Amin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema hari ini, pelihara diri agar amal ibadahmu istiqomah. Karena apa? Istiqomah itu ibadah yang dicintai Allah. Kalau kita ini istiqomah, ya Allah, yang namanya dicintai Allah, yang pertama bukan dunia yang diberikan, tapi apa? Ampunan dari segala dosa-dosa kita. Yang kedua, hidup kita penuh berkah. Yang ketiga, kita akan dimudahkan Allah dari pintu yang tidak terduga-duga. Hati kita akan tenang. Nah, sekarang apa sih istiqomah itu? Istiqomah itu konsisten, terus menerus, sungguh-sungguh dan menyempurnakan. Sekarang kita evaluasi nih, ibadah kita ini sudah istiqomah belum ya? Belum. Bismillah, habis ini istiqomah ya. Oke. Kita berusaha menjaga konsisten amal ibadah. Tadi, di saat kita nggak istiqomah, ya Allah, istiqomah itu kan ibadah yang dicintai Allah. Gitu. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya keutamaan istiqomah? Di Quran surat Al-A'qaf ayat 13 sampai 14, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tiada pula berduka cita. Mereka itulah orang-orang penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Sekarang Bunda tanya yang sebelah kanan, masih sering khawatir? Sering sedih? Sing bedo. Masih sering khawatir? Sering banget gitu. Sering sedih? Sering. Berarti itu tandanya belum istiqomah. Orang yang istiqomah itu yakin pertolongan Allah luar biasa. Kita lihat sekarang ya Palestina, ya kan? Ini nih dakwah Instagram Bunda, insya Allah Jumat ini tentang Palestina ya. Jadi karena kita itu seringkali dibolak-balikkan media. Palestina itu contoh, dia tuh yakin istiqomah. Meskipun dibombarder, tapi dia nggak mau pergi, ya nggak? Karena itu tanah airnya. Jadi dulu Palestina itu semuanya dikuasai oleh Palestina. Mereka di situ sudah berabad-abad. Tiba-tiba Zionis Israel naik kapal. Dia tuh udah diusir oleh orang Eropa, mau dibunuh, rumahnya udah dirusak. Di spanduk kapal yang dinaikinya, tolonglah kami sudah dihancurkan, biarlah kami mengungsi di sini. Ditolong oleh warga Palestina. Yang namanya Zionis Israel ditolong malah mentung. Mereka membunuh jutaan orang Palestina. Orang Palestina diusir. Tapi masyarakat Palestina tetap tidak mau pergi. Meskipun saiki menggarek Siti di Gaza, bayangkan itu aja mau diusir terus. Dia nggak mau pergi karena yakin dengan Quran bahwa janganlah kamu meninggalkan negeri tanah suci Palestina karena engkau akan merugi. Kenapa kau nggak mau pergi? Karena menjaga Al-Aqsa. Al-Aqsa itu tempat kiblat umat Islam pertama kali. Yang kedua, apa nak?
Anak meh mahasiswa, berapa pun ya anak-anakku ya. Yang kedua apa? Al-Aqsa itu tempat Isra Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dia menjaga. Harusnya umat Islam ini hutang dengan orang-orang Palestina. Tapi yang Bunda sedihkan apa? Coba. Israel begitu mudah dapat bantuan dari Amerika, Inggris, Perancis. Sementara Palestina, mana negara Islam yang membantu tentara? Ya nak, ini. Tapi mereka berjuang meskipun ya Allah. Diapain dia tetap berjuang di situ. Nah, dia istiqomah. Terus menerus. Dimatikan air bersih, ya kan? Dimatikan listrik, bayangkan. Ya Allah, tapi ya kuasa Allah, meskipun tanah itu penuh dengan bom-bom, tapi malah diteliti itu tanahnya paling subur. Luar biasa enggak? Buah-buahannya tuh kualitasnya paling luar biasa. Kadang sudah enggak ada makanan, tiba-tiba Allah mengirimkan ikan dari laut. Kayak banget sing do, tinggal ngambilin. Ya Allah. Nah ini perjuangan saudara-saudara di Palestina jauh lebih berat, ya kan? Makanya di sini kita jangan lupa, sudah mendoakan belum Palestina? Sudah ya, doain ya. Oke, bantu mereka. Nah, coba sekarang gini. Yang menunjukkan kualitas orang-orang beriman adalah keistiqomahan dalam amal ibadah. Jadi di sini tolong diperbaiki, istiqomah ini niat, perkataan, dan perbuatan. Innamal a'malu biniatnya istiqomah, jangan tergoda. Aku kerja ben dapat jodoh. Kerja kok gitu dapat jodoh. Lurus dong, kerja itu ya ibadah. Kemarin udah pas ngisi, Bun, gimana ya Bun? Luruskan bahwa niatmu, aktivitasmu itu untuk ibadah, sehingga insya Allah akan istiqomah. Jadi coba sekarang diluruskan semuanya bahwa kita melakukan aktivitas apapun itu ya karena ikhlas. Kita hanya pada Allah memohon pertolongan, ojo neng paranormal, ojo dukun. Sekarang kan paranormal dukun itu nggak mau menyebut dukun, ya kan? Kiai, nyai. Tapi cara nih loro, coba ya golek ayam apa sing ireng tuh? Ayam cemani. Kei endok bebek bosok. Kok tak kei tulisan Quran. Ini ajaran apa? Ini syirik. Ya enggak? Tapi banyak kita yang terbawa. Mahasiswi saya begitu. Bunda, orang tua saya sakit Bun, dikasih tahu tetangga, disuruh ke Pak Kiai siapa, terus itu kamarnya tuh disuruh membongkar keramiknya, terus di ini Bun. Ya Allah, itu syirik. Nah kadang kita nggak kuat ketika diuji sakit, ketika diuji rumah tangga, ketika diuji apa meneh harta dan sebagainya, terus neng barpono kan sampai ketok ya. Jadi ada orang yang jadi kepengen sugih itu dia buka warung nganggo apa penglaris, pesugihan babi mepet babi oh yo bilah wis pokoke yo astagfirullahaladzim. Ini syirik itu dosa besar. Onona sing nganggo tusuk susuk ben susuk 5.000 ya ben lambene iki jedir. Itu dosa besar nak. Ingat ya, Islam itu agama dalil, bukan agama nenek moyang, bukan agama kata orang banyak, bukan agama keturunan. Ada dalilnya tidak. Ojo ngikut-ngikut. Ya. Jadi kita itu mohon pertolongan kepada Allah, dan atas perintah Allah hal itu dilakukan. Inilah hakikat istiqomah. Jadi maaf ya, ada yang bilang,
Kamu tahajud dan cepat judumu. Tahajud kok gini ya? Judu buju. Wes kowe duha rezekimu lancar. Duha kok nggih rezeki. Banyak amal-amal ibadah yang tujuannya dunia. Rugi. Kita itu duha untuk apa coba? Sebagai amal ibadah 360 tulang rusuk kita. Rasa syukur. Jadi banyak sing sedekah, mengko ono kan ustaz sing ngono ya. Kamu sedekah nanti hutangmu akan lunas. Punya dompet sini. Ini jamnya sini. Kunci motor, kunci mobil. Wong sedekah kok diorientasine dunia. Saya sejak awal saya sudah batin ini ustaz gimana sih? Ya akhirnya sekarang bermasalah, ya kan? Ya karena salah. Meskipun ustaz terkenal, kondang nasional. Tadi bukan kata orang. Kalau ustaznya salah ya jangan diikuti. Oke. Bunda salah jangan diikuti. Jangan menelan mentah-mentah apa yang diomongin ustaz, yang diomongin bunda mesti benar. Kalian kan punya akal dan pikiran. Pakai filter, benar nggak nih omongan bunda? Gitu, ya. Bunda kalau ngajar tuh, kalau ngajar itu ya, saya kan udah 33 tahun ya ngajar di Undip. Di akhir nanti bisa deh tanya mahasiswa Undip ya, yang tak ajar bunda gitu ya. Mengajar bukan ajar, saya nggak galak, yo ajar. Itu kalau setiap mau UAS ya, setelah mau UAS itu mesti saya bilang, nak tulis nak, nggak usah kasih nama. Coba kalian tulis positifnya bunda selama mengajar kamu 1 semester, negatifnya bunda selama mengajar kamu 1 semester. Kenapa kok saya minta mahasiswa nulis? Supaya saya tahu kekuranganku, kelebihannya saya pertahankan, kekurangannya saya rubah. Meskipun aku dosene, mereka mahasiswaku, nilai ada di tanganku, tapi saya juga minta dikritik mereka. Nah masalahnya kita itu sering banget yo dikritik, nggak mau, nesu, aneh, mau. Jadi kalau dikritik ini kita harusnya terima kasih. Contoh begini nak, kacang ya. Ketika kita berkaca, saya bunda nih, saya berkaca. Terus kemudian, kerudung saya kok mencong. Berarti terima kasih kaca, engkau telah mengingatkanku. Bunda keluar pede, kerudungnya kan rapi. Tapi kalau orang yang nggak mau dikritik, ketika kita berkaca, kerudungnya mencong, kocone sing elek, kerudung sampai apik larang iki, wow langsung malah dipukul. Ya akhirnya kita keluar diketawain, kerudungnya mencong, ya enggak? Nah itulah ibarat orang yang tidak mau dikritik. Nah sekarang ini, kenapa sih kok banyak manusia yang tidak istiqomah? Yang pertama adalah kelelahan fisik, hanya orientasinya dunia. Kesel karena dunia itu seperti bayang-bayang, semakin kita kejar semakin jauh. Tapi coba orientasimu akhirat, sebagaimana kemarin ya Bunda jelaskan. Camkan Quran surat Ad-Dariyat 56 dalam hatimu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepadaku. Di saat ibadah itu kamu masukkan di mindsetmu, di hatimu bahwa hidupku, aktivitasku ini ibadah. Ibadah ini habluminallah dan habluminanas. Insya Allah hidupmu itu berkah, banyak kemudahan. Cuman sering kita itu hawa nafsunya itu lebih dominan, orientasinya dunia. Kemarin dengar ya ketika mahasiswa UNAS bunuh diri, ya kan, di Paragon. Duh koyo ngono kuwi. Ono meneh terus kok Udinus, ya kan? Ya Allah, Undip, alah ya Allah. Kemudian apa? Yang kedua tadi ya, terlalu kelelahan urusan dunia. Yang kedua, merasa cukup pahala. GR banget kita itu. Aku sholatnya rajin, qobliyah ba'diyah beres. Emangnya sholat kita pasti diterima? Belum tentu. Jadi kita tuh harus hati kita ya Allah yo nek iki aku ditompo yo, nek ora
Makanya dalam diri kita muncul fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena belum tentu amal kita diterima, hanya Allah yang tahu. Nah kita memperbanyak, ojo rumoso GR, aku wis poso Senin Kamis Rebo Setu. Maksudnya ki piye Senin Kamis Rebo Setu? Oke. Berikutnya kenapa kita tidak istiqomah tadi ya? Lelah dunia, merasa cukup pahala. Yang ketiga, kondisi sangat nyaman. Nah ini makanya jangan cari nyaman. Kalau udah sedih banget deh kalau orang pingin nyaman. Hidup itu perjuangan, bukan nyaman, ya. Kemudian kondisi yang sangat berat. Nah, di saat berat gitu ya, kita susah untuk istiqomah. Terus gimana sih supaya kita ini jadi manusia yang istiqomah? Yang pertama, renungi nikmat Allah. Nikmat Allah itu luar biasa. Coba deh, di saat dirimu menghirup oksigen sejak lahir, pirang liter. Gratis, ya enggak? Sekarang tanya di apotek, oksigen itu per liternya berapa? Coba di saat ada saudara kita sakit membutuhkan oksigen, larangnya pol. Sepirang miliar coba Allah memberikan oksigen kita gratis. Tapi coba betapa banyak kemaksiatan yang kita lakukan. Ya Pak ya? Mata, boleh nggak tak beli 50 juta? Gak bakal boleh. Ini, tapi coba mana rasa syukur kita? Mata kita nggak nonton porno, ya, nonton drakor. Nah ini, ya nah, itu namanya tidak bersyukur. Coba ini ada di Quran surat Ibrahim ayat 34. Dan sekiranya engkau menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan mampu memperhitungkannya. Kemudian coba dengarkanlah, setiap hari kita hidup dengan rezeki Allah. Tapi manusia banyak yang lalai bahwa setiap rezeki itu akan dihisap oleh Allah. Kau dapatkan dari mana? Bagaimana cara mendapatkanmu? Kau gunakan untuk apa? Berikutnya, ini nah, supaya kita istiqomah menyadari bahwa usia dan amal kita. Gak ngerti loh, setiap detik kita selalu diintai kematian. Tidak bisa diajukan, tidak bisa diundurkan. Ada di Quran surat Al-A'raf ayat 5. Ketika datang ajal mereka, maka tidak akan mampu mengakhirkan sesaat pun, dan tidak juga bisa memajukannya. Ajal ini ketentuan Allah. Nah tapi cara mati kita, itu kita yang menentukan. Apakah aku pingin di akhir ajalku ini husnul khotimah atau su'ul khotimah? Itu pilihan kita. Kalau kita banyak maksiat ya pastilah su'ul khotimah. Tapi kalau kita banyak amal soleh, berakhlakul karimah, insya Allah kita husnul khotimah. Nah, setiap hari jatah usia kita terus berkurang. Tapi banyak manusia yang lalai. Ingat ya, umur yang hilang tidak akan bisa diganti. Sedang harta yang hilang masih bisa dicari. Waktu yang hilang gak mungkin bisa kembali. Nah kemudian kita harus paham ciri istiqomah dalam ajaran Islam. Yuk sama-sama kita beramal ibadah secara terus menerus. Nah ini ya, ada hadisnya, sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah adalah yang paling berkelanjutan meskipun sedikit. Nah, anak-anakku, adik-adik, ingat ya, menjadi benar itu penting, tapi jangan merasa benar. Gampangnya gini nih, kita mandi ya pakai sabun wangi, tapi kok nggak wangi. Kita makan banyak, tapi kok nggak kenyang. Kita belajar, tapi kok nggak mudeng. Ada apa sebenarnya? Pasti ada yang
salah. Nah kadang orang itu tidak mau muhasabah diri, tidak mau introspeksi diri, merasa bahwa aku benar. Dek, terus gimana ini biar ibadah kita ini benar? Yang pertama, pasti punya bekal ilmu. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Ilmu itu tidak hanya teori, tidak hanya retorika, tapi harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Umar bin Abdul Aziz menyatakan, siapa yang beribadah pada Allah tanpa didasari ilmu, maka kerusakan yang ia perbuat lebih banyak daripada kebaikan yang ia peroleh. Ada hal yang merusak amal kita. Yang pertama adalah salah niat. Jadi kita melakukan amal ibadah itu niatnya karena pingin dipuji orang. Ini udah salah niat. Awas. Bisa ini salah niat sebelum melakukan, bisa aja nih saat melakukan, udah mau sodakoh nih, sudah anggap niatnya ridho Allah, tapi sampai di tempat nih, duh kok banyak ya jamaah ya, kan bisa untuk memotivasi bun. Setan tuh kalau membisikkan cantik sekali, untuk memotivasi bunda kan ini sodakohnya banyak, jadi biar aja tuh diliatin, nanti kan mereka jadi kalau sodakoh nggak cuma 1.000, nggak cuma 2.000, enggak. Alah bun, sekali-kali nggak apa-apa loh. Setan itu luar biasa. Setan itu padahal hanya bisa menghasut dan memprovokasi. Nah terus bunda, terus gimana dong, jatuhin aja lah bus bun kotak ini. Maaf ya, uang bunda jatuh, sorry. Kan pada tahu semuanya, ya kan? Ini pada saat bunda sodakoh terhasut setan. Dan ada lagi nak, sudah di saat bunda sodakoh tangan kanan kiri nggak tahu, tapi setelahnya ya minta diumumkan dong panitia, kan bunda banyak, jangan hamba Allah, biar tahu kan bunda kalau sodakohnya banyak. Nah setelah setan juga terus menghasut. Dan hati-hati mbak, mas, setan itu luar biasa, dia kiri kanan depan belakang terus menghasut kita supaya kita menjadi temannya di neraka. Dan itu pilihan kita. Kembali lagi, dalam diri kita ada fujur dan takwa. Nah kemudian kita harus merasa bahwa setiap aktivitas apapun selalu diperhatikan Allah. Allah melihatmu, Allah mempersaksikanmu, Allah bersamamu. Di sini ada malaikat Raqib dan Atid. Nah kemudian zaman sekarang ini banyak amalan hangus karena status. Serius banget nih ya. Alhamdulillah aku ikut kajian di Matahari, klik nenggon story. Waduh ini biar tahu OTW nih ke masjid mau jamaah. Alhamdulillah selesai murojaah 1 juz. Semoga kajian ditulis di status biar pada tahu. Nah simpanlah ibadahmu, jadikan sebagai privasimu, tidak perlu dipublikasi. Oke. Nah berikutnya, kalau kalian sudah melakukan, lupakan amalan kita, jangan diingat-ingat. Berikutnya, 3 hal yang merusak amal. Tadi yang pertama ya, salah niat. Yang kedua, gampangin sholat. Nah ini, ingat ya, hadis riwayat An-Nasa'i, semua amalan ibadah kita tergantung daripada sholat. Jika sholat kita baik, maka baik pula amal ibadah lainnya. Dan jika sholat kita buruk, maka buruk pula amal ibadahnya. Nah masalahnya sekarang ini kalau sholat banyak yang cepat-cepat, nggak tumak ninah. Pada perintahnya tumak ninah, ngebut kayak kilat. Jadi mereka hanya sekedar mengerjakan tapi belum mendirikan. Nah
Sholat itu baik kalau tidak menunda-nunda. Sikap pada saat adzan kita dengerin, jangan ngobrol. Kalau kita mendengerin adzan, Allahu Akbar, kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Di saat hayyalah sholat, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selesai, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Doa. Ya nah, ojo ngobrol. Nah, berikutnya kita berusaha bahwa seolah-olah sholat kita ini sholat yang terakhir, sehingga kita berusaha untuk menyempurnakan yang terbaik. Maaf ya, ini agak jorok dikit ya. Yang putri-putri sebelum sholat ke kamar mandi dulu, dilihat celana dalamnya ada lendir atau enggak. Kalau ada dilepas, bersihin. Sholat gak usah pakai celana dalam, gak apa-apa. Kadang ada lendir kita gak terasa. Yang sudah punya istri, kasih tahu kakak adik ya. Jadi gak langsung sholat. Nah ini, oke. Nah, kemudian yang merusak amal lagi apa? Gibah, gosip. Asik. Bisa pahala kita habis. Ingat ya, dosa-dosa lisan ya, mencela, gibah, bercanda berlebihan, memfitnah, berbohong, melaknat, adu domba, mencaci, berkata tidak bermanfaat, gosip. Hati-hati ya. Oke, berikutnya. Nah, ada dua hal syarat amal ibadah diterima. Yang pertama adalah ittiba. Ittiba ini sesuai dengan ketentuan Rasul. Oke. Berikutnya yang kedua, ikhlas, ridho Allah bukan karena pujian manusia. Nah, ini ciri orang yang ikhlas, niat karena Allah, khawatir amalannya apakah diterima atau tidak, merasa kurang terus dalam amal ibadah, bukan kurang uang ya, bukan kurang duit ya, kurang dalam amal ibadah, sehingga tidak merasa letih dan terus berfastabiqul khairat, berusaha merahasiakan amal ibadahnya dan mendapatkan keberkahan waktu aktivitas dengan menambah belajar ilmu agama dalam ketaatan pada Allah dan Rasul. Oke, dibuka tanya jawab, silakan. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Ayo, ya Allah, wis ben rindu lho ya ketemune. Ayo, tanya. Silakan. Sudah 2 kali loh kita ketemu. Hah? Oh beda sih ya. Oh, nek beda sih jane wingi yo. Tetep ya menata hati itu pertama, Dek. Lali aku Nggak dikasih tahu kalau beda sih, nggak apa-apa. Oh beda ya. Ayo, Dek. Siapa yang mau tanya? Di luar tema nggak apa-apa, silakan. Ayo nak. Biasa malu-malu. Nggak apa-apa, Dek. Terserah, masalah pribadi boleh, masalah apa boleh. Oh, wih, wah, kita kemana? Malah penyanyi. Malah ini ono rasa malu-malu lah. Enggak apa-apa lah. Monggo silakan yang mau tanya. Mumpung beliau ada di sini, jarang sekali beliau kita hadirkan. Beliau adalah dosen psikolog Islam di Universitas Diponegoro Semarang. Beliau mengajar sudah 33 tahun ya Bun.
Bagi mereka mau tanya silakan tanya apapun masalah apa tentang jati diri dan lain sebagainya, tidak apa-apa. Mumpung ada ketemu dengan Bunda, jarang sekali kita ketemu dengan Bunda. Yuk. Kalau nggak ada mungkin saya awali Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan Bunda tentang istiqomah. Cara menjaga agar kita selalu tetap bisa istiqomah itu apa aja Bunda, dan apa yang kita bisa perbaiki supaya kita tidak bisa selalu menjaga iman gitu Bunda. Terima kasih Bunda. Monggo yang lain siap-siap ya. Jadi memang yang namanya keimanan itu fluktuatif ya. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Tapi kita harus berusaha bagaimana sih naiknya itu tinggi, turunnya dikit, sadar lagi, naik, turun, naik. Sehingga kalau ditarik kurva tetap naik. Nah, ini kunci. Keimanan fluktuatif, tapi bagaimana kita itu meskipun turun, ya turunnya dikit segera sadar. Terus naik lagi gitu. Nah kemudian menjaga istiqomah. Jadi untuk menjaga istiqomah itu nggak usah banyak-banyak dulu. Seandainya tahajud 2 rakaat saja, witirnya 1, tapi istiqomah. Jangan langsung 8-3. Wah boyo gitu. Dikit-dikit kalau kita udah merasakan nikmat, kita membutuhkan, baru ditambah rakaatnya. Dikit lagi 4 rakaat, witirnya 3. Puasa, ojo langsung puasa Daud. Ya, Senin, Kamis, atau mungkin yang paling rendah Ayamul Bid, itu kan hanya sebulan 3 hari, ya enggak? 13, 14, 15 Hijriyah, 3 hari tok. Jadi step by step. Sholat qobliyah, yo wis saiki subuh sik wae yo. 2 rakaat sebelum subuh itu melebihi dunia dan seisinya. Udah qobliyahnya subuh dulu aja. Berusaha sholat subuh awal waktu. Karena apa? Satu-satunya sholat yang diikuti oleh banyak malaikat ya hanya sholat subuh. Kekuatannya luar biasa, tapi awal waktu. Saiki jam 4 kira subuh. Ya kan? Tapi kebanyakan orang-orang subuh kesiangan. Nek ra bar subuh turu meneh. Padahal itu makruh. Saya pernah meneliti dengan mahasiswa saya 3 dari psikologi, kedokteran, sama kesehatan masyarakat. Dah meneliti tentang haidullah. Haidullah itu tidur sesudah subuh. Ya Allah, ternyata pengaruhnya apa? Orang yang suka tidur sesudah subuh gampang stres, malas, ya, jauh dari kemudahan. Nah ini, bismillah ya, habis subuh jangan tidur lagi. Ya, berproses, kita harus ada. Seandainya setan nepasin ini abot banget, tidak. Ya kan? Langsung ambil air wudhu, harus dilawan. Kalau enggak kita pasti berat banget ini. Terus ya bun, tak alarm, terus di alarm, rang, pateni. Ganggu. Emang paling berat itu mengawali. Tapi kalau sudah terpola, istiqomah, nikmat banget. Mudah kan udah punya cucu 1 ya dari Ilham. Itu kalau kan tinggalnya di Solo. Kalau ke tempat saya, meskipun cucu saya ini 2 tahun, ya dia ikut sholat jamaah subuh di masjid, digendong sama bapaknya. Nanti di situ. Habis pulang, di keluarga kami terbiasa begitu pulang kita nggak bikin kopi teh dulu, tapi Asmaul Husna, dzikir pagi, al-matsurat, baca Quran bareng-bareng. Ya Rai kecil 2 tahun di pangku, tapi dia terbiasa tidak tidur. Kakak apa? Kalau kita membiasakan sedini mungkin, itu ternyata luar biasa. Jadi jangan nggak tega pun masih enggak nak, bangunkan. Nanti kamu yang akan merasakan betapa si anak ini sudah terbiasa subuh. Kemarin kan Instagram Bunda tentang membangun percaya diri ya. Dan yang ini belum tak kasih tahu ya, Dek, ikutin Instagram dakwah Bunda.
Instagram dakwah Bunda cuma 3 menit. Tapi bagus. Bunda Darosi, pakainya J, DAROSY. Itu cuma 3 menit. Itu bagus banget, padat kalimatnya. Ya, Bunda Darosi, ikuti. Insya Allah akan menginspirasimu. Ya, yang kemarin Jumat kemarin tentang itu, saya dengan cucu Bunda. Oh, dia udah pede banget, 2 tahun tuh percaya dirinya, udah enjoy ngikut ayahnya kada kemana kayak gitu. Ya nah, oke. Begitu? Ya. Silakan yang lain, mumpung ketemu Bunda, ayo. Yang lain silakan. Mbak Umi. Dede. Baik, terima kasih Bunda, terima kasih rekan-rekan. Bunda, saya ingin bertanya, tadi kan Bunda sampaikan setiap kita melakukan sesuatu aktivitas itu harus niatnya ibadah. Tapi kan dalam hidup kita juga punya cita-cita ya, misal punya cita-cita, punya target, tahun ini kita ingin punya apa, pengen beli apa. Nah, salah satu caranya kan kita dengan berdoa, dengan ibadah. Nah, kalau kayak gitu tuh salah atau tidak? Kemudian ada satu lagi, tadi Bunda sampaikan kematian itu nggak bisa dimajukan atau dimundurkan. Nah, kalau orang bunuh diri itu kan harusnya dia nggak mati nih hari ini, tapi dia mencari cara lain, jalan pintas ya. Kayak mati aja deh hari ini gitu kan. Nah, itu kan berarti dia memajukan. Apakah bunuh diri itu juga bagian dari takdir Bunda? Karena kematian kan takdir. Terima kasih. Nah, salah deh. Kita nggak hanya cuman berdoa, tapi juga berusaha. Jadi nggak bisa cuman doa. Boleh, kayak Bunda tuh dulu saya pingin jadi dokter, ya kan? Saya berdoa, berusaha, dan Bunda itu sebenarnya juga nggak bodoh-bodoh. Saya ikut cerdas tangkas di SMP, SMA, SD, berarti kan jorotok pintar gitu ya. Saya pinginnya di kedokteran. Nah, udah begitu lulus deh, saya langsung bimbel gitu ya. Tapi ketika tes kedokteran saya nggak diterima. Saya diterima di fakultas yang saya tidak suka. Terus Bapak Ibu mendukung, kamu tuh kalau jadi dokter insya Allah hebat, kamu tuh ramah, suka senyum, suka menolong, komunikatif. Saya tahun pertama masuk di fakultas yang tidak saya suka. Saya mesti harus negeri, karena kan Bapak Ibu putranya 8 ya, jadi nggak mungkin kalau di swasta keberatan gitu. Nah terus tahun kedua saya tes lagi. Sinauku lebih, saya berdoanya lebih. Harapannya diterima di fakultas kedokteran. Nggak diterima lagi. Saya gini, ya Allah, Engkau tahu tujuanku pengen jadi dokter yang tidak matre. Saya pengen jadi dokter yang menolong ke desa-desa, nanti mobilnya tak kasih ini, saya sambil dakwah sampai gini. Kenapa kok nggak diterima? Saya protes ke Allah. Tolong ya Allah, tinggal sekali lagi. Kalau tes di universitas negeri itu kan 3 kali ya maksimal. Terus saya tes lagi. Jadi sampai dosen paling saya tuh apal. Ndah Darosi, endah. Kamu tuh mesti toh kalau semester genap nilaimu kok anjlok. Iya Pak, saya kan belajar untuk tes di kedokteran. Jadi saya mesti nilainya tuh ya anjlok gitu ya, karena saya belajar untuk tes di kedokteran. Tahun ketiga terakhir nggak diterima lagi. Berarti kan pupus. Ada apa ini? Saya masih belum menemukan hikmah di balik itu. Nah kebetulan ketika saya diterima dosen di Undip, ada teman dosen yang sakit. Kita nengok bareng-bareng gitu ya. Terus ada kecelakaan. Semua pada turun, Bunda kan juga pingin turun kan. Pada turun gitu, lihat darah yang mengalir, luka yang menganga. Aku langsung geliang. Semaput gitu. Terus saat itu, begitu selesai saya baru, ya Allah, menurut Allah baik, pasti baik untukku. Menurutku baik, itu Bapak Ibu juga baik. Oh kamu pas kan di kedokteran, kakak-kakak, om semua mendukung saya jadi dokter. Baik, belum tentu menurut Allah baik. Coba kalau saya diterima di fakultas kedokteran, semester 5 DO. Iya kan? Nggak kuat lihat darah segar. Aku bayangin nek dokter ki batuk, pilek, panas gitu tak kan? Udah kan kudu menganga kayak gitu dan saya nggak bisa. Dan skenario Allah tuh pasti yang terbaik. Sekarang Bunda tetap jadi dokter, tapi dokter hati. Ya enggak? Nggak usah ada darah, nggak usah luka, ya kan? Dan ternyata hati ini lebih utama daripada fisik. Ada hadisnya, di saat hati dalam diri kita ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, akan baiklah keseluruhan.
Tapi kalau daging itu buruk, akan buruklah keseluruhannya. Apakah daging itu? Hati. Iki mau jenis yang pertama ya aku lali. Udah lupa, tak pikir ini baru buka berarti ya cuman satu save tok, nggak tahu nggak Bang. Pertama hati deh, saya tuh kalau misi tentang hati. Nah itu. Jadi tapi banyak manusia yang tidak sadar kalau hatiku ki sakit. Kemarin waktu gimana hatinya sehat, sehat. Yang sebelah sini sehat, jebule sakit. Nah, saya jadi dokter tapi dokter hati. Jadi jangan sampai saya punya keinginan, boleh keinginan, tapi kita kalau ibadah, ya Allah ini baikkah menurut engkau? Gitu. Tapi kalau nafsu, ya keinginan, lah aku kini segini kok bisa rawai sawah. Terus tadi, kenapa doaku tidak dikabulkan? Terus malah nyala ke Allah. Oke. Nah bunuh diri, nah bunuh diri ini pilihan, bukan takdir. Ya, ada nggak orang yang bunuh diri nggak mati? Ada, ya berarti itu ajalnya belum sampai. Ya sayanya kayak tadi, mahasiswa saya emang ajalnya sampai di situ. Cara memilih dia bunuh diri atau tidak itu pilihan manusianya. Jadi bunuh diri bukan takdir, tapi memang ajalnya dia ya sampai di situ. Cuman cara matinya dia lewat bunuh diri. Tadi kan kita mau mati husnul khotimah atau su'ul khotimah itu pilihan kita. Mau bunuh diri, mau itu pilihan kita. Ya, ada kan seorang imam masjid, masya Allah dia guru SMP, guru. Jadi imam tetangganya adik saya, dia mau jadi imam sholat Jumatan. Salim, udah dia baru sholat tahiyatul masjid, baru sujud meninggal. Husnul khotimah. Ya Allah, durung jadi imam loh gek sholat tahiyatul masjid. Tapi bayangin di saat kita lagi menegak miras, mati, konyol matinya, ya kan? Dan ingat ya, kematian itu sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau kita kebiasaan yang ngerumpi, kasih tahu ya, dia itu seingin mati, ya Allah, konyol matinya, ya kan? Ya mati konyol. Makanya hati-hati. Nah tadi, kenapa tujuan kita ibadah? Berarti setiap aktivitas itu bernilai ibadah. Kalau sewaktu-waktu ajalku dijemput, aku lagi ibadah. Dan ingat, ibadah itu hablum minallah, hubungan dengan Allah, dan juga hablum minannas. Niat kita mau ambil batu di jalan, bismillah, mati, ini udah ibadah. Oke. Senyum, tabassumuka fi wajhi ahika sodako. Senyum di hadapan saudaramu sodako. Senyum hati nih, orang senyum pak, orang ini yo, ya mau lagi pesen yo, saja nih cukup video yo, tak lebok ke Instagram ya, nanti deh kapan-kapan ya, insya Allah. Lupa tadi saya pesen, ya gitu, paham deh. Jadi itu bukan takdir, tapi itu pilihan yang mati. Tertutup pintu surga. Orang yang bunuh diri tidak mungkin masuk surga. Ada lagi yang bertanya? Silahkan. Oh, waktunya ya? Karena aku mesti lari gitu ya. Oke, baik. Kita tutup dengan doa ya. Kajian ilmu ini banyak dihadiri malaikat. Mari kita tutup dengan doa. Kita tundukkan kepala. Kita baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah segala dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa pasangan hidup kami. Ampunilah segala dosa kedua orang tua kami. Ampunilah segala dosa kedua mertua kami. Ampunilah segala dosa anak-anak kami, keturunan kami. Ampunilah segala dosa saudara-saudara kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Ya Allah, ya Rabb, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang sesat.
Jangan Engkau belokkan hati kami ya Allah. Setelah Engkau beri petunjuk, beri maaflah kami ya Allah, jika selama ini kami masih sering menyimpang dari syariat-Mu. Bimbing kami agar istiqomah di jalan-Mu ya Allah ya Rabb. Jadikan keluarga Matahari, keluarga besar Matahari, menjadi keluarga yang rukun, istiqomah dalam ketaatan. Bimbing kami agar bisa membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah ya Rabb, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Berilah kekuatan, berilah pertolongan tentara-tentaramu ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna istiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ajirna minan nar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ajirna minan nar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim walhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Derosi Endah.